Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'da. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Masjid Jami' Al-Hidayah, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad pada maghrib yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah, yang seluruhnya tanpa kecuali yang Al-Fakir hormati, terutama para sesepuh, para asatid, para tokoh agama, juga tokoh masyarakat, bapak-bapak, para pemuda, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau, yang mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita, keluarga kita, saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul ujmah dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama para kekasihnya Allah, yaitu para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwasanya kita oleh Allah masih dianugerahi nikmat umur, masih diberi kesempatan hidup di alam dunia untuk beribadah kepada Allah, juga nikmat sehat walafiat serta nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat yang nilainya khair minad dunya wa ma fiha, jauh lebih baik, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Sehingga alhamdulillah, dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan ridhonya Allah, pada malam ini kita dapat kembali bermuajahah, bersilaturahim, duduk berkumpul bersama-sama di Masjid Al-Hidayah yang kita cintai ini, di majlis ilmu yang mulia ini, dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Semata-mata kita niat beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita, kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada, semoga semuanya mendapatkan
ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang hadir semoga oleh Allah diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah. Segala urusan kita oleh Allah diberikan kelancaran, kemudahan. Rizki kita oleh Allah diluaskan dengan rizki yang halal, yang barokah, untuk menunjang kelancaran ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 4 apa 5 ya? Tanggal 4 ya. Di bulan Jumadil Awal atau Jumadil Ula 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 di bulan Oktober 2025. Dan taklim rutin kita malam ini adalah taklim rutin pertemuan yang ke-392. Baiklah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang Al-Fakir hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Marilah kita awali taklim rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, dengan pembacaan sholawat walaupun singkat, dan dengan pembacaan zikir jalalah. Kita niatkan di dalam hati kita masing-masing pahala dari bacaan-bacaan tersebut yang akan kita baca, kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, saudara-saudara kita. Ini udah isya. Ini bunyi suara apa ini? Oh, dilihat suara jam. Betil kaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqaddami likulli hawlin minal ahwali muqaddami. Nabiyuna qudwatun linnasi lazimatun. Nabiyuna qudwatun linnasi lazimatun.
nabiyuna rahmatun lil kauni syamilatun nabiyuna rahmatun lil kauni syamilatun ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. La zaman la ilaha illallah al ma'budu fi kulli makan la ilaha illallah al madhkuru fi kulli lisan la ilaha illallah al ma'rufu bil ihsan la la ilaha illallah al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kalau kita perhatikan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam kitab suci Al-Quran yang memerintahkan tentang sholat, yakni sholat yang diwajibkan oleh Allah sehari semalam 5 waktu yang disebut sholat mafrudot, artinya sholat-sholat yang dipardukan, yang diwajibkan. Ternyata setiap ayat Al-Quran di dalam Al-Quran yang memerintahkan sholat selalu menggunakan kalimat akim yang artinya dirikanlah olehmu atau tegakkanlah olehmu, atau menggunakan kalimat aqimu, dirikanlah oleh kalian, tegakkanlah oleh kalian. Akim dan aqimu sebenarnya kalimatnya sama, cuma perbedaannya kalau akim
Domir yang disimpannya adalah domir anta, di mana domir anta ini dilalahnya adalah mufrad, muzakkar, mukhatab. Berarti kalau akim itu dihitobkannya, ditujukannya kepada orang kedua tunggal. Tapi kalau akimu setelah mim menggunakan wawu, itu wawunya wawu jamak, wawu yang menunjukkan makna banyak. Kemudian setelah huruf wawu ada alif, itu alifnya alif imad. Nah berarti kalau akimu itu domir yang disimpannya adalah domir lapad antum, di mana lapad antum itu dilalahnya adalah jamak muzakkar mukhatab, menunjukkan orang kedua tapi banyak. Maka artinya agak sedikit berbeda. Kalau akim dirikanlah olehmu, adegen ku anjen. Tapi kalau akimu dirikanlah oleh kamu sekalian, adegen ku aranjen sadaya. Nah, selalu menggunakan kalimat akim atau akimu. Tidak kurang dari 10 ayat dalam Al-Quran, ayat-ayat yang memerintahkan sholat semuanya menggunakan kalimat akim atau akimu. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang isinya memerintahkan sholat menggunakan kalimat selain kalimat akim, menggunakan kalimat selain kalimat akimu, itu tidak ada. Misal menggunakan kalimat if'al, lakukan, tidak ada. Atau menggunakan kalimat i'mal, amalkan, tidak ada. Semuanya ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan sholat di dalam kitab suci Al-Quran, Allah selalu menggunakan kalimat akim atau akimu yang artinya dirikanlah olehmu. Di antaranya ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan sholat, di antaranya sebenarnya ayatnya lebih dari 10 ayat dalam surat yang berbeda-beda. Ini hanya di antaranya saja. Di antaranya terdapat dalam Al-Quran surat yang kedua, surat Al-Baqarah, juz yang ke-1, ayat 43. Dalam ayat tersebut Allah telah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah kamu bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya menurut sebahagian para ulama ahli tafsir, yang dimaksud rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku, maksudnya sholatlah kalian dengan berjamaah. Kemudian di ayat yang lainnya juga terdapat dalam surah ke-20, yaitu surah Toha, juz yang ke-16 ayat 14. Dalam ayat tersebut Allah telah berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Allah dalam ayat tersebut. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku.
maka menyembahlah kepadaku, jangan menyembah selain kepada Allah. Karena kullu ma siwallah fahuwa makhluk, segala sesuatu selain Allah itu makhluk ciptaan Allah. Maka menyembahlah kepada yang menciptakan makhluk, jangan menyembah kepada makhluk. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat, lidzikri, untuk mengingatku. Juga terdapat dalam Al-Quran surah ke-29, yaitu surah Al-Ankabut juz 21 ayat 45. Masih memerintahkan tentang sholat. Di pertengahan ayatnya berbunyi, wa aqimis sholata, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kata Allah dalam ayat ini, wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang didirikan dengan benar, dengan khusyuk, dengan sempurna, dengan menghayati makna hakikat sholat, dengan mencamkan setiap bacaan yang kita baca di dalam sholat. Sesungguhnya sholat yang didirikan dengan benar dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wala dzikrullahi akbar, dan sungguh sholat itu lebih besar keutamaannya. Wallahu ya'lamu, dan Allah maha mengetahui, ma tasnaun, terhadap apa saja yang kamu kerjakan. Nah, itu diantara ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan sholat. Ternyata semuanya selalu menggunakan kalimat akim, yang artinya dirikanlah, atau akimu, yang artinya dirikanlah oleh kamu sekalian. Nah, lalu pertanyaannya, mengapa sih dalam Al-Quran kan Allah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat, tapi kenapa kita mengerjakan sholat ada ruku? Ruku kan bukan berdiri, membungkukkan badan. Tapi kok kenapa di dalam sholat ada sujud? Sujud kan bukan berdiri. Tapi kok kenapa di dalam sholat ada duduk di antara dua sujud? Ada duduk tasahud awal, ada duduk tasahud akhir. Kalau umpama kita mengerjakan sholat hanya sekedar berdiri, tanpa melakukan ruku, tanpa melakukan i'tidal, tanpa melakukan sujud 2 kali dalam setiap 1 rakaat, tanpa melakukan duduk di antara 2 sujud, dan seterusnya, intinya tanpa melakukan rukun-rukun sholat, maka itu namanya sholat jenazah. Betul? Pernah Bapak melakukan sholat jenazah pakai ruku? Boleh enggak pakai ruku? Boleh enggak? Kalau umpama pernah kita melakukan sholat jenazah pakai sujud, pernah enggak? Boleh enggak melakukan sholat jenazah pakai ruku, pakai sujud? Boleh tidak? Oke, kalau memang jawabannya tidak boleh, tentu harus ada alasannya. Kenapa melakukan sholat jenazah tidak dibolehkan ruku dan sujud? Gimana jawabannya? Itu hukumnya. Itu bukan alasan dari sebuah pertanyaan tadi. Tapi bisa sih, nggak apa-apa. Apa yang enggak sih buat pendang? Kan CS. Jawaban ilmiahnya dan jawaban ini makul, masuk akal.
Masuk logika. Karena seandainya kita melakukan sholat jenazah pakai ruku, itu dikhawatirkan seolah-olah kita membukukan badan untuk menghormat jenazah. Seolah-olah kita dengan melakukan ruku membukukan badan, seakan-akan kita tunduk sama jenazah. Apalagi melakukan sholat jenazah dengan menggunakan sujud, dikhawatirkan seakan-akan kita sujud kepada manusia yang ada di depan kita. Tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah. Seandainya manusia oleh Allah dibolehkan sujud kepada manusia, kata Nabi, tentu akan kami perintahkan para istri bersujud kepada para suami. Tapi nggak boleh. Karena yang boleh disujudi hanya Rabbullah, Rabbuna Allah, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Yang boleh kita sujud di hadapannya hanya Tuhan kita, Allah, Tuhan pencipta 7 lapis langit dan bumi dan pencipta seluruh alam semesta. Selain Allah haram kita bersujud. Makanya kita enggak boleh menyolatkan jenazah bersujud. Dikhawatirkan seakan-akan kita bersujud kepada jenazah. Kira-kira masuk akal enggak? Masuk akal. Lagian ngapain sholat jenazah pakai ruku, pakai sujud? Si Kabayan ditanya, Kabayan, kok ente nyolatin jenazah pakai ruku, pakai sujud segala? Emang ada? Emang boleh? Enggak ada nyolatin jenazah pakai ruku, pakai sujud. Kenapa ente nyolatin jenazah pakai ruku, pakai sujud? Ente pengen tahu jawabannya? Ya iyalah pengen tahu lah. Karena saya baru kali ini melihat ada orang nyolatin jenazah pakai ruku, pakai sujud. Apa alasannya? Nih, kalau ente pengen tahu, oleh karena ini jenazah dosanya terlalu banyak, maka saya pakai ruku, pakai sujud. Itulah pinternya si Kabayan. Itu jawaban orang kepepet. Ulah jawaban teuing, padahal masalah. Salah jawaban menurut hukum. Kabayan teh dilawan atuh. Kabayan. Oi. Kenapa ente nanam pisang bukan dari batang pisangnya, tapi langsung dari jantungnya? Pisang kan, buah pisang kan jadinya dari jantung, betul nggak? Makanya supaya cepat berbuah, langsung tanam jantungnya. Anu aya mah teu jadi-jadi. Kasih Kabayan dah. Tak urang ulah nutup si Kabayan. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau umpama kita sholat hanya sekedar berdiri, kan ada orang ngomong, kok sholat pakai ruku sih? Kok sholat pakai itidal, pakai sujud dan seterusnya? Padahal dalam Al-Quran ayat-ayat yang memerintahkan sholat kalimatnya dirikanlah sholat. Berarti mengerjakan sholat cukup berdiri. Itu si Kabayan itu. Iya betul, mengerjakan sholat cukup berdiri kalau sholatnya sholat jenazah. Tapi selain sholat jenazah, baik itu sholat yang hukumnya wajib ataupun sholat yang hukumnya sunnah. Wajib di dalam sholat ada ruku, ada itidal, ada sujud dan seterusnya. Karena yang disebut sholat menurut definisi sholat yang diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in, yang diterangkan di dalam kitab Kifayatul Ahyar, definisi sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Definisi sholat adalah bacaan-bacaan seperti baca Fatihah, baca surah setelah Fatihah, baca takbir, baca doa ibtid, baca tasbih di dalam ruku dan sujud, baca salam ketika sholat telah berakhir. Sholat itu adalah bacaan-bacaan dan perbuatan-perbuatan
atau pekerjaan-pekerjaan seperti pekerjaan ruku, pekerjaan itidal, bangun dari ruku, pekerjaan sujud. Yang pertama, pekerjaan duduk di antara dua sujud untuk memisahkan antara sujud yang pertama dengan yang kedua, dan itu hukumnya wajib. Kemudian sujud yang kedua kali, kemudian berdiri untuk rakaat kedua dan seterusnya. Jadi sholat itu adalah bacaan-bacaan, pekerjaan-pekerjaan muftatahatun bitakbir yang dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, muhtatamatun bitaslim, dan ditutup dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itulah definisi sholat. Kalau umpama kita mengerjakan sholat cuma berdiri doang, sholatnya jadi enggak? Sholatnya sah enggak? Sholatnya enggak jadi, enggak sah. Kenapa? Karena kita tidak mengerjakan rukun sholat seperti ruku, itidal, sujud dan seterusnya. Kecuali sholat jenazah cukup berdiri. Karena rukun mengerjakan sholat jenazah pertama nih niat. Kalau mayitnya mayit laki-laki dewasa, usolli ala hajal mayiti arba'at takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Tapi kalau mayitnya mayit laki-laki masih anak-anak kecil, niatnya usolli ala hajal mayiti tifli. Mayiti tifli arba'at takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Kalau mayitnya mayit perempuan dewasa, niatnya usolli ala hajihil maitati. Tapi kalau mayitnya mayit perempuan masih anak kecil, maka niatnya usolli ala hadihil maitati tiplati. Nah, jadi harus niat sholat jenazah harus sesuai, harus muafakoh dengan jenazah yang kita sholat. Jangan sampai kita menyolatkan jenazah laki-laki dewasa, tapi niatnya niat untuk menyolatkan perempuan dewasa. Nyambung enggak? Nyambung enggak? Enggak nyambung. Ieu mah niatna eta terus hiji. Pokona mah urang apalna usolli ala hajal maiti. Arek maitna awewe ke, arek budak leutik, pokona mah eta. Dengan sakit itu udah bisa nah heuh. Oh eta geus da apal ngan eta unggul. Mantap kudu ngaji. Kudu ngaji. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa Allah memerintahkan sholat dengan menggunakan akim yang artinya dirikan, atau akimu dirikanlah oleh kalian? Allah tidak pernah mengatakan kerjakanlah sholat, lakukanlah sholat, nggak pernah. Jadi kita nggak pernah oleh Allah disuruh mengerjakan sholat. Yang Allah perintahkan bukan mengerjakan sholat, tapi mendirikan. Karena pengertian mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat jauh berbeda. Orang yang mengerjakan sholat belum tentu mendirikan sholat. Tapi setiap orang yang mendirikan sholat sudah pasti dia mengerjakan sholat. Itu. Banyak orang yang mengerjakan sholat, tapi dia nggak mendirikan sholat. Contohnya, sholat mah sholat, tapi habis sholat berbuat dosa. Nah, orang seperti ini berarti kalau ada orang sholatnya seperti ini, berarti selama ini dia belum mendirikan sholat, baru mengerjakan sholat. Nah, yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki, yang Allah perintahkan, sholat yang sesuai dengan kehendak Allah adalah dirikan sholat, bukan kerjakan sholat. Kira-kira beda nggak? Jelas nggak? Beda. Gitu. Kalau mengerjakan sholat hanya sebatas fokus merujuk pada pelaksanaan gerakan fisik seperti ruku, itidal, sujud dan seterusnya. Selesai sholat nolong sendal. Eta kalau tah berarti eta jelema encan sholat, encan mendirikan sholat. Sebab kalau orang benar-benar mendirikan sholat, pasti dirinya tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi yang harus kita kerjakan adalah dirikan sholat, bukan kerjakan sholat. Tapi kalau mendirikan sholat, pengertian mendirikan sholat nih, kita lakukan sholat dengan benar.
memenuhi rukun-rukunnya, baik rukun lahiriah maupun rukun batiniah. Kita lakukan sholat dengan khusyuk, kita lakukan sholat dengan sempurna, kita memahami makna hakikat sholat itu apa. Kemudian setiap bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat, kita camkan dalam hati, kita hayati. Lalu kemudian kita implementasikan seluruh gerakan-gerakan dalam sholat, seluruh bacaan-bacaan, makna-makna yang terkandung dalam bacaan sholat, kita aplikasikan, kita realisasikan, kita manifestasikan, kita terjemahkan, kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sholat itu benar-benar mencegah diri kita dari perbuatan keji dan contoh. Orang kalau mengerjakan sholat, ruku ya ruku doang, tapi dia tidak memahami filosofis ruku itu apa, filosofisnya apa, ruku itu apa filosofisnya, ajaran dari didikan ruku di dalam sholat itu apa. Nah, kita pahami ruku itu kita tunduk kepada siapa? Kepada Allah di depan kita. Sambil mengucapkan subhana rabbiyal azim wa biham, maha suci Tuhanku yang maha agung. Kita tunduk mengakui keagungan Allah, kebesaran Allah, merunduk, patuh, tunduk. Apapun yang Engkau perintahkan ya Allah akan aku laksanakan, apapun yang Engkau larang ya Allah akan aku jauhi. Itu makna ruku. Tapi kalau orang mengerjakan sholat, ya ruku aja, dia enggak memahami maknanya, enggak mencamkan isinya. Kira-kira beda enggak tuh? Jauh beda ya. Sujud. Coba. Kepala kita yang paling kita hargai, kepala kita yang paling kita hormati. Ketika sujud di hadapan Allah, jidat nempel di tempat sujud, di atas lantai, di atas tanah, sejajar dengan telapak kaki. Itu kan filosofisnya, itu ajaran didikan sholat luar biasa, supaya kita tidak sombong, sebab tawadu, rendah hati. Nah, itu diaplikasikan, itu dimanifestasikan, direalisasikan, diterjemahkan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kalau ada orang sholat rajin tapi masih sombong, berarti orang tersebut selama ini belum mendirikan, baru mengerjakan. Beda enggak? Paham ya? Ini kalau dibahas lebih dalam nanti jero deui. Kalau lebih dalam jero deui. Masya Allah. Ntar kita sambung lagi. Sebenarnya pembahasan masih panjang, tapi oleh karena waktunya sudah habis. Tapi walaupun belum selesai pembahasannya, sudah bisa dipahami ya, sudah bisa dimengerti ya, dan bisa membedakan ya antara pengertian mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat. Jauh berbeda. Orang yang mengerjakan sholat belum tentu mendirikan, tapi orang yang mendirikan sholat sudah pasti mengerjakan. Orang yang mengerjakan sholat bisa jadi dia setelah sholat berbuat maksiat, tapi kalau orang benar-benar mendirikan sholat nggak mungkin berbuat maksiat, karena dia mendirikan sholat di dalam dirinya. Contoh, kita lagi sholat nih, di depan ada minuman. Kita lagi sholat nih, misalnya, Pak, ada minuman. Ini minuman halal nggak? Halal nggak? Tapi kalau kita posisi lagi sholat, boleh diminum nggak? Hukumnya haram nggak diminum? Haram. Padahal halal. Tapi kalau posisi kita lagi sholat, kita diharamkan meminum. Sebab kalau kita minum, sholatnya batal. Ini kan filosofisnya luar biasa. Ini didikan sholat luar biasa. Kalau kita sudah mampu menahan diri dari melakukan yang dilarang oleh Allah padahal halal, apalagi menahan diri dari melakukan yang haram di luar seperti membohong, mencuri. Ada orang sholat tapi habis sholat maling motor, berarti itu orang bukan sholat, memang niatnya mau maling motor, cuma pura-pura ikut sholat. Kalau dia benar-benar niatnya mau sholat, mau mendirikan sholat, nggak mungkin maling motor.
Jelas ya? Demikian, oleh karena sudah masuk waktu Isya, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf, terima kasih. Sebab ada yang bertanya kepada saya, kok sholat pakai ruku, pakai sujud, padahal perintahnya dirikan. Berarti kita sholat berdiri aja. Boleh begitu kalau sholat jenazah. Tapi selain sholat jenazah ada rukun sholat yang wajib dikerjakan seperti ruku, i'tidal, sujud pertama, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, kemudian tahiyat awal, tahiyat Nah itu rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Karena kalau ditinggalkan sholatnya menjadi tidak sah. Kalau sholatnya oleh hukum dinilai tidak sah, walaupun kita merasa sudah melakukan sholat, itu oleh hukum dianggap kita belum menggugurkan kewajiban sholat. Berarti masih punya hutang sama Allah. Jadi dirikanlah sholat dengan benar, dengan sempurna, dengan khusyuk, dengan memahami makna yang terkandung di dalam ajaran dan didikan sholat. Kemudian diaplikasikan, diimplementasikan itu didikan sholat di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga diri kita benar-benar terbentengi, terbentengi dari perbuatan keji dan munkar. Wa aqimis sholata, inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Enggak mungkin Allah bohong, enggak mungkin. Allah itu lebih tahu dari kita. Kata Allah, dirikan sholat. Sesungguhnya sholat yang didirikan dengan benar akan dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi walaupun kita sedang dalam keadaan tidak sholat, sedang dalam keadaan bekerja, ngojek, bawa motor, itu hakikatnya kita sedang sholat. Tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sebagaimana kita dilarang ketika sholat melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Contohnya tadi sedang sholat minum, padahal apalagi yang haram kita nggak berani. Kalau yang halal aja nggak berani, apalagi yang haram. Luar biasa ini ajaran sholat ini. Asal kita memahami. Insya Allah. Demikian talim kita malam ini. Tanya dulu Ustaz. Siap mangga? Sedikit saja nih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosa-dosa apa saja kita harus melaksanakan sholat sunat tobat nasuha, Pak? Mohon dijelaskan oleh Pak Ustaz. Ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berapa kali dulu itu Pak sholat sunatnya? Oh iya. Ya, itu saya mohon jelaskan. Iya. Saya lupa. Seluruh perbuatan dosa, baik dosa-dosa kecil yang disebut as-shaghair, terlebih-lebih dosa-dosa besar yang disebut al-kabair, itu kita dianjurkan untuk melakukan sholat taubat pada setiap malam. Jadi kalau Bapak bangun tengah malam atau sepertiga malam yang akhir ya, misal bangun jam 1 atau tengah 2 atau jam 2 atau jam tengah 3 atau jam tengah 4. Pokoknya intinya kalau bangun tengah malam, minimal bapak-bapak usahakan melakukan sholat sebanyak 11 rakaat. 11 rakaat itu rinciannya, pertama 2 rakaat sholat sunnah wudhu, itu padilahnya luar biasa. Yang kedua 2 rakaat sholat taubat. Yang ketiga 2 rakaat sholat tahajud. Sholat tahajud jangan banyak-banyak dulu aja. 2 rakaat tiap malam, yang penting terus istiqomah. Kemudian yang keempat 2 rakaat sholat hajat. Dan nanti ditutup 3 rakaat dengan 2 kali salam sholat jumlah jadi 11. Karena Rasulullah setiap malam sepanjang tahun seumur hidupnya, baik di bulan Ramadan atau di bulan-bulan yang lainnya, beliau selalu mengerjakan sholat malam sebanyak 11 rakaat, nggak pernah ditinggalkan. Jadi lakukan sholat taubat tiap malam. Kalau nggak mampu, minimal seminggu 2 kali, malam Kamis, malam Kalau masih nggak mampu, seminggu sekali, setiap malam Nggak mampu juga, sebulan 2 kali. Nggak mampu juga, sebulan sekali. Nggak mampu juga, setahun sekali.
Enggak mampu juga. Seumur hidup sekali aja sholat taubat. Tapi Ustaz ada larangannya. Setelah sholat subuh dan sholat asar berenang. Nah, setelah sholat fardu subuh kita diharamkan sholat sunnah yang tidak mempunyai sebab. Seperti ba'diyah subuh enggak ada. Demikian pula setelah sholat asar kita diharamkan mengerjakan ba'diyah asar, tidak ada. Tapi kalau sholatnya jatuh sababin, baik sababin muktaronan atau goir muktaronin, boleh. Contoh, sholat jenazah setelah subuh, sholat jenazah setelah asar boleh, atau sholat tahiyatul masjid setelah asar atau setelah subuh boleh, karena itu mempunyai sebab. Sholat tahiyatul masjid sebabnya kita masuk ke masjid menghormat masjid, ada sebabnya. Sholat jenazah ada sebabnya, sebab ada yang menyolatkan orang yang meninggal. Tapi kalau sholat sunnahnya tidak mempunyai sebab seperti ba'diyah atau ya ba'diyah subuh atau ba'diyah as, itu haram, nggak boleh. Itu ya Pak Komar ya. Nah, jadi lakukan sholat taubat. Itu sholat taubat lakukan. Karena dengan banyak melakukan sholat taubat, insya Allah dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, insya Allah semuanya akan terkikis. Cuma kalau sholat taubat, kalau untuk dosa besar mah, selain kita melaksanakan sholat taubat tiap malam, juga kita niat dalam hati ya, berjanji tidak akan melakukan perbuatan dosa lagi untuk selamanya. Dan kita berusaha memperbaiki ibadah kita. Dan seterusnya. Jelas ya Pak Haji ya? Ya. Baik para jamaah, mari kita tutup taklim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun sekali kita beristighfar, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Ya Allah, tetapkanlah kami di atas jalan kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW, dan di atas sunnah beliau, dan di atas sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk yang benar dalam urusan agama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami syafaat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat nanti, dan jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa melaksanakan sunnah beliau dan tetap cinta kepada beliau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu